Halo semuanya, hari ini kita bakal bikin sesuatu yang keren banget, yaitu perisai hidup. Ini semacam fungisida alami yang super ampuh, dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Tujuannya cuma satu, ngelindungin tanaman jagung kita dari musuh terbesarnya, penyakit bulai. Udah siap? Yuk, kita mulai. Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau pertahanan terbaik buat tanaman kita itu sebenarnya udah ada di bawah kaki kita, hidup di dalam tanah? Pertanyaan ini kan bener-bener ngubah cara kita mandang pertanian ya. Ini nunjukin kalau solusinya mungkin jauh lebih alami dan lebih dekat dari yang kita kira. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Penyakit ini tuh ditakuti banget karena dia nggak nunggu tanamannya besar. Dia nyerang justru di saat-saat paling awal, waktu tanaman kita lagi rapuh-rapuhnya. Bener-bener jahat. Oke, sebelum kita lawan, kita kenalan dulu sama musuhnya. Apa sih sebenarnya penyakit bulai ini dan kenapa dia bisa jadi mimpi buruk buat para petani jagung? Jadi coba bayangin deh, kita baru aja nanam benih, harapannya udah setinggi langit. Tapi di bawah tanah, jamur yang nggak kelihatan ini udah mulai beraksi. Dia nyerang akar sama pucuk-pucuk muda, bahkan sebelum mereka sempat tumbuh kuat. Hasil akhirnya bisa gagal panen total. Inilah yang bikin penyakit bulai ini benar-benar ngerusak. Tapi tenang, alam itu selalu punya jawabannya. Sekarang kita bakal kenalan sama pahlawan super kecil di cerita kita. Sekelompok bakteri baik yang kita sebut PGPR. PGPR, kepanjangannya Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Kedengarannya emang agak ilmiah ya, tapi konsepnya sederhana banget kok. Mereka ini adalah bakteri baik yang tinggalnya di sekitar akar tanaman dan tugasnya itu ngebantu tanaman tumbuh sekaligus melindunginya dari serangan penyakit. Nah, cara kerjanya ini pinter banget. PGPR punya dua jurus andalan. Pertama, dia itu kayak ngasih vaksin ke tanaman, jadi sistem imun tanamannya jadi lebih kuat dari dalam. Kedua, bakteri ini bikin koloni di sekeliling akar, jadi kayak bikin benteng hidup yang secara fisik ngeblokir jamur-jamur jahat biar nggak bisa masuk. Keren banget kan? Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal praktek langkah demi langkah. Gimana caranya kita bisa bikin sendiri perisai hidup ini di rumah? Coba lihat deh daftar bahannya. Akar bambu, gula, terasi, dedak. Ini semua bahan-bahan yang gampang banget kita temuin kan? Nggak perlu tuh bahan kimia pabrikan yang ribet dan mahal. Ini resep langsung dari alam, buat dikembaliin lagi ke alam. Langkah pertama, kita bikin biangnya dulu. Kuncinya di sini, pas bersihin akar bambu, jangan sampai bersih banget ya. Sisain sedikit tanah halusnya. Karena disitulah bakteri-bakteri baiknya ngumpul. Kalau setelah direndam beberapa hari, airnya jadi keruh dan baunya udah asam-asam kayak tape, nah itu tandanya biang kita udah jadi. Sekarang fermentasi utamanya. Gula, terasi, sama dedak itu kita rebus buat jadi makanan bagi para bakteri. Nah, ini bagian yang paling krusial. Pastiin larutan makanannya ini udah dingin banget sebelum dicampur sama biang tadi. Kalau masih anget, bakterinya bisa mati semua. Kalau udah dicampur, tinggal tutup rapat, terus biarin deh mikroba-mikroba ini kerja selama 1-2 minggu. Terus, gimana cara kita tahu kalau ini berhasil? Gampang, andalkan hidung kita. Kalau aromanya wangi-wangi fermentasi kayak tape atau alkohol, selamat. PGPR Anda udah siap pakai. Tapi kalau baunya busuk, wah itu artinya gagal dan harus diulang dari awal. Oke, perisai hidup kita udah jadi. Sekarang pertanyaannya, gimana cara pakainya biar pertahanannya maksimal? Yuk kita bahas langkah pencegahan yang paling penting. Ini informasinya krusial banget. Penyakit bulai itu nyerangnya di awal-awal banget. Makanya, pertahanan terbaik ya dengan ngasih perisai ke benihnya bahkan sebelum ditanam. Jadi kita proaktif, kita nyerang duluan bukan nunggu diserang. Dosisnya juga gampang banget buat diingat. Cukup pakai 10-20 ml PGPR atau kira-kira 1-2 sendok makan aja buat setiap 1 liter air bersih. Irit banget kan? Terus, berapa lama direndamnya? Nah, waktu yang paling pas itu antara 6-10 jam. Waktu segitu udah cukup banget buat bakteri baiknya nempel dan melapisi seluruh permukaan benih. Prosesnya simple banget. Anggap aja ini ritual wajud sebelum tanam. Siapin benihnya, rendam semalaman, paginya, angkat benihnya, angin-anginin sebentar di tempat teduh, jangan di bawah matahari langsung ya. Abis itu benihnya udah siap tanam. Dengan cara ini, kita udah ngasih awal yang jauh lebih aman buat tanaman jagung kita.
Perlakuan benih itu emang awal yang bagus banget. Tapi, tugas kita belum selesai. Kita harus pastiin populasi bakteri baik ini tetap banyak dan kuat di dalam tanah selama masa pertumbuhan tanaman. Ini dia jadwal tempur kita. Coba perhatiin polanya ya. Kita mulai dengan nyiapin medan perangnya, yaitu dengan semprot tanahnya sebelum tanam. Terus, pas tanamannya masih kecil, kita kirim bala bantuan dengan cara dikocor di pangkal batangnya. Tujuannya adalah buat nambahin terus populasi bakteri baik di sekitar akar, biar perisainya nggak pernah melemah. Terakhir, ada beberapa tips nih. Simpan PGPR-nya di tempat yang adem, jangan kena matahari langsung. Terus, yang paling penting, jangan pernah diaplikasikan barengan sama fungisida kimia. Kasih jeda waktu beberapa hari. Soalnya kalau dicampur, ya bakteri baik kita bisa mati semua. Oh ya, ampas sisa pembuatannya jangan dibuang ya. Itu bisa jadi bonus buat bikin kompos jadi lebih subur. Jadi gimana? Udah siap mengubah akar bambu yang sederhana jadi pertahanan terkuat di kebun Anda? Dengan bahan yang gampang dicari dan langkah yang jelas, kita bisa kok bekerja sama dengan alam, bukan malah melawannya. Ini jadi bukti kalau solusi paling ampuh itu seringkali udah disiapin sama alam itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak.